Jangan sampai di hati kita, di pikiran kita bahwasanya doa dan hajat kita itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama pernah mengijazahkan amalan sholawat Jibril. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril di saat malam Jumat setelah melaksanakan sholat Isya, membaca sebanyak 1000 kali, pasti tidak akan kekurangan dari harta atau tidak dijadikan sebagai orang yang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di awal tahun ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya semoga semua teman-teman semuanya di awal tahun 2024 ini senantiasa selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan umur yang panjang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman semuanya yang saat ini mempunyai hajat, segera tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Insya Allah dengan Anda menuliskan hajat Anda di dalam kolom komentar, di situ banyak orang yang akan membaca dan akan selalu mendoakan doa dan hajat kita semuanya. Dengan bentuk ikhtiar kita, bahwasanya apa yang kita harapkan dan apa yang kita minta melalui tulisan di dalam kolom komentar tersebut, yakinlah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera mengijabahi doa dan hajat kita, karena disitulah banyak orang yang selalu membaca dan mendoakan doa dan hajat kita bersama. Mudah-mudahan Allah segera memberikan terkabulnya doa dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada suatu pertanyaan dari sahabat kita bahwasannya sudah melakukan amalan, yaitu bacaan sholawat, membaca Asmaul Husna, zikir-zikir yang lain, bahkan sudah melakukan ibadah di tengah malam hari, namun hajatnya dan doanya sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menyampaikan suatu hal kepada teman-teman semuanya. Sebetulnya bukan karena doa ataupun amalan yang kita baca, baik itu sholawat ataupun Asmaul Husna, ataupun kita sudah melakukan sholat malam, tahajud, apa yang sudah kita lakukan tersebut itu adalah hal yang baik, karena ikhtiar kita mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita lakukan. Namun yang menurut saya itu kurang adalah dikarenakan karena ketidaksabaran kita akan takdir yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bukan berarti ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hajat dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya adalah kita harus penuh dengan kesabaran dan penuh ikhtiar selalu mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji Allah yang pernah disampaikan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi langkah yang paling baik menurut saya adalah kita harus sabar menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, yang saat ini mungkin saat ini kita diberikan ujian dengan kekurangan rezeki, dengan banyak hutang, banyak masalah. Sabar menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena kebanyakan dosa yang kita lakukan, karena banyaknya maksiat yang kita lakukan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan akibat doa dan hajat kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti amalan yang kita baca, sholawat yang kita baca, ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima, karena tidak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu adalah pasti, barang siapa yang beribadah, memohon kepadaku, aku pasti akan mengabulkan permohonan hambaku tersebut. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita sudah melakukan
memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mengatur Allah, akan tetapi sikap dan hal yang harus kita perhatikan adalah perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ikhtiar kita, permohonan kita dengan terus mengharap, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Yaitu memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja sholawat itu banyak redaksinya, akan tetapi di sini saya menyampaikan bahwasanya ada sholawat yang sangat pendek, yang sangat singkat, dan sangat mudah kita amalkan setiap harinya. Yang mana sholawat tersebut jika kita istiqomah melakukan, membaca dengan rutin, penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Karena apa? Barang siapa yang membaca sholawat setiap hari, setiap melaksanakan selesai sholat 5 waktu, dan setiap beraktivitas apapun, kita lantunkan, istiqomahkan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, disitulah akan turun syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan akan menjadi perantara doa dan hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja redaksi sholawat tersebut yaitu adalah sholawat Jibril, yang mana sholawat Jibril itu adalah sholawat yang sangat pendek, sholawat yang begitu besar manfaatnya dan besar khasiatnya apabila kita rutin melakukan membaca sholawat Jibril tersebut, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau saya pribadi melakukan atau membaca, mengamalkan sholawat Jibril itu adalah setiap saya melakukan selesai sholat 5 waktu, itu sholawat Jibril saya baca sebanyak 100 kali di dalam selesai sholat 5 waktu saya. Itu terus saya lakukan dalam setiap harinya. Dan apabila saya ingin menambah sholawat tersebut, maka di hari Kamis ataupun malam Jumat setelah selesai sholat ba'da isya, itu akan saya baca sholawat Jibril tersebut dengan jumlah 1000 kali. Salah satu ulama pernah mengijazahkan amalan sholawat Jibril tersebut. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril di saat malam Jumat setelah melaksanakan sholat isya, membaca sebanyak 1000 kali, pasti tidak akan kekurangan dari harta atau tidak dijadikan sebagai orang yang miskin. Jadi itulah amalan yang sering saya lakukan, yaitu membaca sholawat Jibril di setiap harinya selesai melakukan sholat 5 waktu. Apabila di malam Jumat saya membaca sholawat Jibril tersebut sebanyak 1000 kali, dan itu rutin saya lakukan. Dan alhamdulillah, keajaiban yang Allah berikan kepada saya itu sangat luar biasa. Kunci utama untuk mengharap doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terus berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di hati kita, di pikiran kita bahwasanya doa dan hajat kita itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah menjadikan sebab musababnya doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak segera menyingkirkan, menghilangkan prasangka buruk tersebut, maka tentunya pasti kita akan menjadi orang yang sangat menderita sekali. Jadi jangan salahkan Allah sendiri, namun salahkan diri kita sendiri yang telah mempunyai pemikiran yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh adalah apabila kita melakukan pekerjaan di setiap hari, apa dalam pemikiran kita? Apakah kita minta uang atau kita minta gaji? Tentunya tidak. Namun yang kita pikirkan adalah bagaimana pekerjaan kita ini baik, bagaimana pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang dicintai oleh majikan kita, dicintai oleh customer kita. Tentunya kita berlomba-lomba untuk terus memperbaiki kualitas pekerjaan kita. Dan pada intinya dan pada akhirnya, apabila pekerjaan kita itu baik, kualitas pekerjaan kita itu baik, pastilah majikan kita ataupun customer kita akan merasa senang. Dan disitulah akan kita mendapatkan upah yang sangat setimpal. Begitu pula dengan
permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak doa, terutama membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilah doa kita, karena disitulah Rasulullah akan memberikan pertolongan, memberikan syafaatnya kepada kita. Rutin membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan apabila kita sudah memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pasti di situ Allah akan mengabulkan hajat dan doa kita. Karena di dalam pikiran kita, kita tidak mengharap apakah doa kita itu dikabulkan atau tidak. Karena itu tidak wewenang kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya kita untuk dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak membaca sholawat kepada Rasul Muhammad SAW. Jadikan video ini menjadi motivasi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk pribadi saya sendiri, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah pasti pertolongan Allah itu akan kita raih dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta, bahkan yang kita tidak minta, Allah pasti berikan kepada kita. Karena di situ Allah telah menyayangi kita dan Rasulullah telah memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini menjadikan motivasi untuk pribadi saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas untuk istiqomah mengumandangkan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pasti kehidupanmu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.